kemanusiaan, Siamu. Siamu. Baik para sahabat kemanusiaan, petang ini kita bersama dengan sahabat-sahabat kemanusiaan juga dari PMI Provinsi Lampung yang berkenan hadir di Kota Semarang ini, yang indah ini. Ada Pak Yanto, Pak Aris maupun Pak Johan. Nah ini sore ini kita akan berbincang-bincang santai nih. Kira-kira apa yang didapatkan oleh bapak-bapak ini setelah berkunjung di PMI Kota Semarang dan kesan-kesannya bagaimana? Pak Yanto, bagaimana Pak Yanto? Ya, terima kasih sahabat PMI. Jadi kami dari PMI Provinsi Lampung hari ini berkunjung ke PMI Kota Semarang. Yang sebelumnya tadi pagi kami berkunjung ke PMI Provinsi Jawa Tengah. Atau provinsi juga ya? Provinsi juga, Pak. Provinsi, oke. Jadi kita soal dulu ke sana, Pak. Siap, soal sama bosnya lalu ke anak buahnya. Iya, jadi sahabat PMI, jadi tujuan kami dari pengurus PMI Provinsi Lampung adalah untuk bersilaturahmi, Pak. Silaturahmi, kemudian juga mencari formulasi bagaimana kita mengembangkan kapasitas organisasi. Dan tadi sudah dipaparkan banyak juga oleh pengurus dan teman-teman di PMI Kota Semarang terkait dengan pengelolaan organisasinya. Itu kalau kita lihat sekarang ada dikenal dengan one window ya Pak ya, satu pintu ya untuk pengelolaan keuangan maupun kegiatan. Jadi ada yang saya tangkap tadi ada unit diklat, ada markas, ada poliklinik transfusi darah, kemudian ada apa lagi di bawah ini klinik ya, ada klinik, ada diklat. Nah, tadi saya menyoroti yang terkait dengan diklat. Jadi bagus sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PMI Kota Semarang ini terkait dengan yang unit diklatnya Pak. Ada pelatihan-pelatihan untuk perusahaan Pak ya. Betul, ya. Perusahaan untuk keselamatan kerja. Tadi sudah poin yang kita petik adalah kerjasama dengan PJK3 Pak ya. PJK3. Nah itu mungkin nanti yang oleh dari sini yang saya mau kita mungkin dari PMI Provinsi Lampung nanti akan coba kembangkan dan manfaatkan di sana. Sementara itu Pak. Ya Pak Yanto ternyata mengamatinya secara keseluruhan ya Pak Yanto ya. Secara keseluruhan, namun mungkin secara spesifik ini teman-teman, Pak Yanto ini seorang insinyur nih. Tapi kenapa mau bergerak di organisasi kemanusiaan? Sedikit-sedikit menyimpang nih Pak Yanto. Gimana nih? Seorang insinyur yang masa depannya cerah pasti ya? Ya, saya bergabung di Palang Merah Indonesia sejarahnya adalah dulu tahun 2007 ada kasus flu burung Pak. Kasus flu burung. Kebetulan saya dari sarjana peternakan. Nah, ketika itu diperlukan sarjana peternakan, dokter hewan, dan sarjana sosial untuk melatih masyarakat bagaimana kita bisa mengendalikan virus flu burung supaya tidak menular dari unggas ke manusia. Oke. Jadi kita intinya manusianya ya Pak ya, bukan burungnya. Jadi karena itu penyakit mematikan, seperti sekarang kemarin kita COVID lah seperti itu. Cuman waktu itu baru dari unggas ke unggas. Belum ke sebagian lah ke unggas ke manusia. Tapi alhamdulillah waktu itu di Lampung tidak ada yang kasus dari unggas ke manusia. Jadi Lampung zero kasusnya ya. Jadi selamat semua. Zero karena Pak Yanto mau terlibat di situ. Ya sebagai kecil kontribusi aja Pak. Kalau Pak Aris nih, Pak Aris backgroundnya apa nih Pak Aris? Kalau saya backgroundnya linearnya S1 S2 saya di manajemen ekonomi. Oke. Dari manajemen ekonomi, manajemen bisnis atau manajemen pajak Pak? Saya manajemen perusahaan saya. Manajemen perusahaan, tapi mau bergabung di PMI, terlibat di aktivitas kemanusiaan yang menyentuh Bapak apa nih kira-kira? Jadi saya itu bergerak di PMI ini sejak tahun 87 Pak. 87? Iya, kira-kira 35 tahun nih. Hal sepele saja sebetulnya, zaman saya masih remaja itu beberapa kali saya ditawari untuk pendidikan, dahulu namanya course PMR Inti. PMR ya? Ya, PMR Inti. PMR Inti. Jadi di Lampung itu belum ada PMR. Belum ada PMR ya? Nah, kita lagi tuh kelas 2 dan kelas 3 ditawarkan untuk pendidikan. Saya bilang, saya nggak berminat itu. Apa itu PMR? Ya. Saya dipaksa terus tuh, dipaksa sampai terakhir. Pas pulang sekolah, surat tugas kepala sekolah datang.
ikuti pendidikan ini atau cari sekolah lain. Oh, gitu. Nah, Ada unsur pemaksaan. Awalnya terpaksa, iya, lama-lama terpaksa. suka. Cinta. Dari itu sampai hari ini nggak pernah tinggal ya Pak. Iya ya. Saya kuliah juga di Jogja. Siap. Ya, S1 di Jogja, S2-nya di Bogor, ya tetap aja ber-PMI. Tetap berpendek ya. Luar biasa nih kawan-kawan. Jadi bapak-bapak ini sebenarnya tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing, tetapi ber-PMI RIA. Intinya apa? Intinya adalah untuk kemanusiaan. Nah, begitu juga dengan Dr. Louis. Ya. Ya kan, apakah Dr. Louis ini terkait dengan babaranjang atau apa saya nggak tahu. Babaranjang ada Aduh, babaranjang ya. Ya. Apa babaranjang? Bapak yang Batu dulu bara saya rangkaian panjang. Batu bara rangkaian panjang. Iya. Jadi kalau kita mau nyebrang rel kereta api lewat Babaranjang bisa 1 jam kita Oh bisa iya, ada rangkaian itu ada 60 gerbong. ada 60 gerbong gitu ya. Nah, Dr. Louis ini yang menarik dokter sampai mau terlibat di kemanusiaan. Walaupun memang dokter kemanusiaan juga, tetapi kan narik-tarik nih. Nah, di PMI bagaimana nih dok? Iya, jadi kalau saya sedikit berbeda dari kawan-kawan yang memang sudah sejak lama berkiprah di PMI Pak. Kalau saya ini belum lama Pak. Jadi dalam kepengurusan yang baru ini, baru 1 tahun lebih, saya terlibat dalam PMI. Tetapi ya memang latar belakang saya seorang dokter, seperti yang tadi Pak Edi sampaikan bahwa kami ya tidak jauh-jauh juga dari kemanusiaan. Tetapi di PMI ini ternyata ya memang mendapatkan satu pengalaman yang lebih lagi, yang lebih luas lagi. Kita bisa bertemu dengan banyak orang, seperti saya lihat Pak Aris, Pak Yanto ketemu kawan-kawan di Jawa Tengah, di Semarang itu kok sudah akrab itu. Rasanya seperti ada saudara di mana-mana ya gitu ya Pak. Seperti itu. Dan ya saya juga waktu itu oleh Ibu Ketua kemudian diajak untuk bergabung dalam pengurusan. Saya di bidang relawan, jadi ya sampai saat ini ya terus menikmati dan terus rasanya asik juga gitu ya, bukan hanya buat kita tapi juga memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk manusia. Ya, terima kasih Dr. Louis. Jadi Dr. Louis ini baru kenal tetapi langsung cinta. Kalau Pak Aris tadi paksa. Terpaksa dulu. dipaksa jatuh cinta gitu ya sampai sekarang ya, sampai setia. Iya. Nah, Dr. Louis ini walaupun baru sebentar, tetapi Dr. Louis ini justru yang punya pasukan. Justru garda terdepan Iya. karena di relawan. Iya, relawan. Ya, inilah maka persis apa yang disampaikan Dr. Louis tadi bahwa semangatnya PMI yaitu Siamo Tutti Fratelli, kita semua adalah saudara, kita semua adalah bersaudara. Nah, ini yang mewujud di hati, jiwa dan sanubari dari para insan-insan PMI ini. Sebagai penutup ini, mungkin mewakili semuanya, Pak Aris barangkali ada pesan-pesan untuk kami PMI yang di Kota Semarang ini. Silakan Pak. Ya. Saya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, ya harapan kita pelihara terus jiwa kemanusiaan itu, tingkatkan terus, baktikan terus. Seperti yang saya lihat di bawah itu, segala sesuatu yang harus kita terjun ke masyarakat atau ke dalam kegiatan pertolongan, kita wajib terampil dulu kita. Kalau kita tidak terampil, maka kita tidak bisa melakukan pertolongan dengan baik. Untuk itu, jangan lupa berlatih, berlatih, dan berlatih, itu kuncinya. Siap. Nah, ini pesan yang luar biasa para sahabat PMI, Pak Yanto, Pak Aris, Pak Louis ini jauh-jauh dari Lampung berkenan datang ke Kota Semarang, akan membawa oleh-oleh dari Semarang untuk diterapkan di sana seperti tadi Pak Yanto yang langsung akan menerapkan. Namun juga Pak Aris berpesan kepada PMI Kota Semarang untuk selalu mengembangkan diri, meningkatkan diri untuk pelayanan kepada manusia, kemanusiaan. Itu yang penting. Dan bagi teman-teman para sahabat PMI, yang terpenting teman-teman bisa lihat langsung nih, siapa nih Pak Yanto, siapa nih Pak Aris, siapa Pak Louis, seorang dokter, seorang bos pengusaha, seorang insinyur peternakan, ya, yang sudah mapan hidupnya semuanya, namun mau terlibat untuk kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Maka mari kita semua sebagai insan-insan Indonesia yang berbudaya dan unggul,
mari kita kembangkan diri kita semua dan kita tujukan, kita orientasikan kepada kemanusiaan. Demikian bincang-bincang di sore hari ini dalam podcast PMI Kota Semarang, bisik bincang-bincang asik ya, di PMI Kota Semarang. Selamat sore, sampai ketemu. Siamu. Siamu.